jangan di-scroll dulu. Tunggu videonya sampai selesai dong. Kalau mau cepet, subscribe. Nah, teman-teman, jadi kelompok kami di sini membahas terkait kebijakan pembangunan kemaritiman di Indonesia, yang dimana ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang dimana di sini dimanfaatkannya potensi sumber daya lautnya secara optimal. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor nih yang menyelimuti. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor pertahanan, faktor lingkungan, serta yang terakhir ada faktor diplomasi maritim. Nah, jadi ada beberapa aspek penting nih dalam kebijakan pembangunan kemaritiman Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Yuk, mari simak videonya. Check it out. Jadi teman-teman, pembangunan kemaritiman Indonesia merupakan aspek yang sangat krusial. Mengingat Indonesia memiliki lokasi geografis yang sangat menarik dan strategis sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam konteks ini, George Alfred Tehan, seorang ahli strategi geomaritim, menjelaskan bahwa kekuatan maritim suatu negara itu ditentukan oleh beberapa faktor, seperti lokasi geografis, ukuran wilayah, jumlah penduduk, serta potensi ekonomi berbasis kemaritiman. Menhan juga berpendapat bahwa suatu negara yang menguasai lautan akan memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Nah teman-teman, itu tadi konsep dasar yang telah dijelaskan oleh teman saya. Sebagai contoh, potensi sumber daya Indonesia itu sangat berlimpah. Misalnya lautan. Lautan Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis ragam ikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik saja, akan tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Misalnya kita contohkan teman-teman, Indonesia itu merupakan salah satu produsen tuna terbesar di dunia yang diekspor ke berbagai negara-negara. Jadi ini menunjukkan bahwasannya pemanfaatan sumber daya perikanan itu menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia itu sendiri jika dikelola dengan baik. Nah, jadi teman-teman, selain sumber daya perikanan, kekayaan alam juga terdapat di bawah laut seperti gas bumi dan minyak. Wilayah laut sekitar Indonesia, terutama Laut Natuna, merupakan salah satu kawasan yang kaya akan sumber daya energinya. Nah, di samping itu, sektor pariwisata maritim merupakan potensi besar lainnya yang dimiliki Indonesia. Destinasi wisata seperti Bali, Raja Ampat, dan Labuan Batu terkenal akan keindahan alam bawah lautnya yang dapat menarik minat wisatawan internasional. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pendekatan geomaritim perlu diterapkan. Pendekatan ini mencakup beberapa langkah kunci yang harus diambil. Pertama, pembangunan infrastruktur maritim, seperti pembangunan pelabuhan modern, serta sistem transportasi yang lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau maupun antar negara. Misalnya nih, pembangunan pelabuhan yang ada di Patimban, Provinsi Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan proses percepatan transport barang dan percepatan proses logistik. Kedua, pengembangan sumber daya manusia itu di sektor kemaritiman perlu ditingkatkan dan dibutuhkan. Misalnya memfasilitasi mereka pendidikan, pelatihan, sosialisasi untuk tenaga kerja itu sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka untuk mengembangkan industri yang lebih berkembang lagi. Nah, teman-teman, poin pertama dan kedua kan sudah dijelaskan. Kemudian poin ketiga itu di mana kerjasama internasional sangat penting untuk menjaga keamanan laut dan meningkatkan perdagangan. Dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, Indonesia dapat turut berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dan dapat mengatasi isu-isu pencurian ikan dan perampokan dan lain sebagainya. Pelestarian sumber daya laut juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana melindungi ekosistem laut dari kerusakan dan pencemaran akan membantu memastikan sumber daya ini tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, misalnya dengan program rehabilitasi
terumbu karang di berbagai daerah. Ini dapat membantu memastikan bahwa kondisi sumber daya laut itu terjalan dengan baik. Terakhir, penerapan teknologi modern dalam sektor kemaritiman juga sangat diperlukan. Misalnya, penggunaan teknologi pemantauan berbasis satelit dalam mengawasi aktivitas perikanan juga membantu mengurangi penangkapan ikan ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman semua, secara keseluruhan pembangunan kemaritiman Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan mengintegrasikan teori Mahan di dalam kebijakan kemaritiman dan menerapkan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat mencapai visinya sebagai poros maritim dunia yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi di dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan lautnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.